sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa may yastajizu min ahli tammati mithla hadhihi ta'wilati ma'a ilmihi bi annaha ghairu muradatin bil alfaz wa yaz'amu annahu yaqsidu biha da'watal khalqi ilal khaliqi yudahi man yastazizul ikhtira' wal wad'i ala Rasulillah. Dan orang yastajizu yang memperbolehkan, bermula orang yang memperbolehkan min ahli tammati dari ahli tammah, dari ahli pendapat ngawur. Tammah itu ngelantur, pendapat ngelantur panjang lebar ngawur, dari ahli tammat, dari ahli pendapat ngawur yang memperbolehkan mithla hadhihi ta'wilati, semisal takwilan ini, tafsiran ini, ma'a ilmihi, beserta ilmunya man, beserta pengetahuannya man, bi annaha, bahwa sesungguhnya takwil ghairu muradatin, itu bukanlah yang dikehendaki bil alfadhi, dengan lafadznya, wa yaz'umu, dan menduga dia man, dia menduga annahu, bahwa sesungguhnya man yaksidu biha, bermaksud dengan takwilat, bermaksud dakwatal khalqi, akan mengajak makhluk, mengajak manusia ilal khaliqi, kepada Allah. Orang yang seperti ini itu yudahi, menyerupai man yastajizu, orang yang memperbolehkan al-ikhtira'a, akan bikin ngada-ngada, ikhtira itu ngarang-ngarang, wal wad'a, lan pemalsuan ala Rasulillahi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima huwa fi nafsihi hakun, kepada sesuatu huwa yang ma fi nafsihi, pada dirinya itu hakun, ya benar. Walakin lam yantiq, tetapi tidak berbicara siapa Rasulullah bihi, dengan lam yantiq fa'il ini, tetapi tidak berbicara bihi dengan ma apa syar'u syara'. Kaman yad'u, seperti orang yang meletakkan fi kulli mas'alatin, dalam setiap masalah, yaroha, yang dia melihat akan masalah tersebut, haqqan, akan kebenaran. Dia ngarang wad'a maudhu', dia mengarang hadisan, akan satu hadis, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika, maka itu dzulmun wa dhalalun, itu adalah ngawur, adalah aniaya dan sesat. Wa dukhulun fil wa'idil mafhum, dan ini dimasukkan ke dalam ancaman yang dipahami, min qaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong alayya, atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, akan tempatnya, minan nari, dari neraka. Tomat itu kalau di Al-Quran diartikan juga sebagai hari kiamat. Tomat itu adalah suatu yang sifatnya panjang lebar. Nah, dalam hal ini adalah pembicaraan panjang lebar yang tidak berdasar, yang dia mentakwil atau menafsirkan Al-Quran di luar aslinya, di luar makna kata atau tafsir kata yang dikehendaki. Sahur dibilang tasahharu fa inna fis sahuri barokah.
sabda Rasulullah tentang sahur ini diartikan sahur yang dimaksud bukan sahur makan, tapi sahur istighfar, mohon ampun sama Allah. Padahal ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memang makan, tapi dia bilang bukan makan itu. Terus Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun. Yang dimaksud dengan Fir'aun bukan Fir'aun raja itu, bukan, tapi hati yang ingkar kepada Allah, itulah Fir'aun. Pergilah ke hatimu sendiri. Nah, dengan pengetahuan dia tahu kalau ini maksud ayat adalah Fir'aun, ya Fir'aun yang lawan Musa. Yang dimaksud dengan sahur adalah sahur makan. Dia tahu sebenarnya, ada ilmunya atau ada pengetahuan bahwa yang dimaksud dengan sahur dalam lafaz ini pengertiannya adalah sahur makan. Firaun yang dimaksudkan adalah seorang person atau orang tertentu yang memang lawan Nabi Musa. Dia tahu ilmunya, tapi sengaja oleh dia dibuat yang lain, penafsiran yang lain. Tahu, cuma dibuat penafsiran lain. Meskipun alasannya ini supaya orang-orang lebih menata hatinya, maka Firaun ada dalam hati setiap orang. Alasannya ngajak orang buat ingat sama Allah. Alasannya ngajak orang buat istighfar di waktu sahur. Tetap ini dulmun, dolalun tetap. Ini tetap sebuah kezaliman. Mentafsirkan ayat Al-Quran atau mentakwil hadis di luar kata yang dimaksud oleh hadis. Padahal jelas-jelas yang dimaksud sahur makan. Yang dimaksud dengan Firaun adalah orang. Ini sama aja seperti orang yang diancam ngarang-ngarang atau bikin hadis palsu atas nama Nabi Muhammad. Dia menafsirkan ayat dengan tomat ini, menafsirkan ayat dengan ucapan-ucapan yang lantur, meskipun dia alasannya ngajak manusia supaya ingat pada Allah, tetap itu diancam dengan ancaman siapa yang berbuat bohong atas namaku maka siap-siap ke neraka, kata Rasulullah. Malah justru bahaya saudara yang seperti ini, lebih bahaya. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa larangan-larangan ini, larangan-larangan kenapa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan sembarangan, kemudian hadis juga tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Ini supaya, yang pertama, supaya apabila ada kecondongan dari hawa nafsu kita, ini kayaknya ayat enak dipakai buat politik nih. Ayat ini kayaknya enak dipakai buat pilihan lurah nih misalnya. Kalau ada yang seperti itu bisa terhindari. Kenapa dilarang? Nggak boleh menafsirkan sembarangan, supaya tidak ada yang namanya ayatisasi, tidak ada yang namanya hadisisasi. Dikit-dikit pakai hadis, dikit-dikit pakai ayat. Padahal ada arti yang seharusnya dan arti yang dikehendaki. Ini pertama kenapa dicegah atau dilarang. Yang kedua, alasannya kenapa tidak boleh sembarangan, karena Al-Quran ataupun hadis, kalau hadis ditakwil, kalau Al-Quran ditafsir, Al-Quran atau hadis tidak boleh menyimpang dari makna zahir dulu. Makna zahir harus tetap dijelaskan. Yang dimaksud dengan Fir'aun ya Fir'aun, yang kadang disebut dengan Ramses. Raja Mesir kan Ramses, kalau Raja Persia itu Kisra, kalau Romawi Kaisar. Sebutannya untuk penguasa Mesir saat itu Ramses. Fir'aun ini ada yang bilang Ramses berapa? Ramses 3 apa? Fir'aun itu Ramses 3. Itu memang mana zahirnya harus disebutkan dulu, yang memang benar Fir'aun itu ada orangnya. Sahur juga begitu, mana zahirnya ya sahur itu ya makan. Makan harus disebutkan ini. Tidak boleh menyimpang dari mana zahir. Nah setelah itu mana zahir, setelah itu baru boleh ada mana batinnya. Mana batin keberkahan sahur, lebih dekat kepada Allah, mohon ampun, boleh terserah, tapi tidak boleh mengesampingkan makna zahir. Nah, ini alasan kenapa tidak boleh sembarangan mentafsirkan Al-Quran atau mentafsirkan hadis, mentakwilkan hadis. Bali syarru fi ta'wili hadhil alfaz atammu wa a'dhamu. Bahkan keburukan dalam mentakwil lafaz-lafaz ini, atammu itu lebih panjang, wa a'dhamu dan lebih besar. Liannaha, karena sesungguhnya lafaz-lafaz ini mubtilatun, itu bisa membatalkan atau bisa menyalahkan liftiqoti bil alfadhi, pada kepercayaan terhadap lafaz-lafaz. Orang-orang jadi nggak percaya. Jadi sahur itu sebenarnya makan apa istighfar sih? Jadi
ada ini ambigu di situ, ada kerancuan. Jadi orang-orang, jadi Firaun itu sebenarnya Firaun ada apa cuma fiksi aja sih? Jadi orang-orang malah makin ragu. Sholat itu, nah, sholat yang berdiri ruku dengan niat dan syarat-syarat tertentu apa doa sih sebenarnya? Nah, orang-orang bisa krisis kepercayaan kepada arti kata. Akhirnya jadi yang terwujud semacam ini, relativisme, relatif. Jadi nggak ada yang mutlak, nggak bisa dimutlakan. Lafadz ini artinya sholat ini adalah af'alun wa arkanun, af'alun wa aqwalun muftataun, nggak bisa digituin. Jadi relatif. Kalau begitu udah hancur dah semuanya pengertian. Waqati'atu tariqil istifadati, dan akan memutus jalan mengambil faidah, wal fahmi, dan juga pemahaman minal Qur'ani bil kulliyah, dari Al-Qur'an secara keseluruhan. Jelas memahami Al-Qur'an itu akan cacat karena udah hilang kepercayaan kepada lafadz. Lafadznya sudah ditafsirkan berbeda atau jauh dari yang dimaksud oleh syara', dimaksud oleh Allah dan dimaksud oleh Rasulullah dengan tuntunan Allah. Faqad arafta kaifa sarafa syaitanu, maka sungguh engkau telah tahu bagaimana menyimpangkan siapa syaitan, menyimpangkan da'awiyal khalqi, akan ajakan-ajakan manusia, anil ulumil mahmudati, dari ilmu-ilmu yang terpuji, ilal madmumati, kepada ilmu yang tercela. Fakullu dzalika, maka semua itu min talbisi ulama isui, dari talbis, dari tertipunya atau ditipunya ulama buruk, bitabdilil asami, dengan menggantikan nama-nama. Nama-nama ini sudah mulai disimpangkan artinya, ada distorsi, ada penyimpangan arti, penyimpangan makna dari yang sebenarnya. Fa ini tabata haula'i intimadan alal ismil masyhur, apabila engkau mengikuti mereka semua dengan berpegangan alal ismil masyhuri, atas nama atau istilah yang masyhur, min ghairil tifatin ila ma'arafa fil asl awal, dengan tanpa menengok ila ma'arafa, kepada barang atau kepada sesuatu, urifa, yang dikenal, fil asl awal, di dalam masa awal, kunta, maka engkau ada kaman talaba syarafa bil hikmati, seperti orang yang menuntut kemuliaan dengan al hikmah. Bittiba iman yusammi hakiman, dengan mengikuti orang yang disebut sebagai hakim. Fa innasmal hakimi, maka sesungguhnya nama al hakim, nama hakim, soro itu jadi yutlaku, dimutlakan, alat tabibi, atas dokter, wasyairi, dan penyair, wal munjimi, dan ahli nujum, fi hadzal asri, pada zaman ini. Wadzalika bil ghaflati, dan ini bil ghaflati adalah sebab kelalaian, antabdiril alfadhi, dari menggantikan lafadz-lafadz. Ya, ini setan emang ngajak ini sengaja. Ya, ilmu-ilmu yang tadinya tercela, ilmu-ilmu yang tadinya terpuji, sebenarnya terpuji, kemudian dijadikan tercela. Kenapa? Karena dipakai untuk sesuatu yang tercela. Ini semua termasuk tipu daya yang sering kali menipu ulama-ulama. Maka yang disebut dengan ulama su. Ulama su bermain dengan istilah-istilah, bermain dengan kata-kata tanpa mereview, tanpa melihat ulang lagi arti kata yang sesungguhnya pada istilah-istilah sebelumnya, istilah-istilah pada masa awal, istilah fikih kemarin. Fikih pada masa awal itu, pada masa awal yang dimaksud ya bukan fikih ilmu tentang dunia, ngatur sholat atau ngatur zakat atau ngatur masyarakat, bukan itu pada masa awal. Yang dimaksud dengan fikih di sini adalah pengetahuan agama secara sempurna, baik zahir maupun batin. Kalau Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, itu artinya berikanlah dia pemahaman yang sempurna, baik pemahaman zahir maupun batin. Nah, tapi fikih kemudian mulai artinya itu mulai disimpangkan atau mulai didistorsi. Mulai ada penyempitan makna fikih. Fikih itu apa? Ya, yang adalah ilmu tentang dalil-dalil, ilmu tentang hukum-hukum, sebatas itu aja. Urusan ikhlas bukan fikih. Nah, ini namanya penyimpangan makna. Nah, oleh karenanya kita dituntut untuk melihat lagi pada masa awal yang dimaksud dengan fikih apa. Pada masa awal yang dimaksud dengan tafsir itu apa. Pada masa awal yang dimaksud dengan ilmu-ilmu terpuji itu yang apa saja harus kita lihat lagi di masa-masa awal. Seperti contoh kata hikmah.
Faman wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Al-hikmah di sini bukan hikmah yang orang yang disebut dengan hakim. Kalau yang disebut dengan orangnya hakim di sini bukan hakim bahasa Indonesia. Wah, rumit lagi kalau udah jadi bahasa Indonesia dah. Hakim udah pengadilan. Padahal hakim bahasa Arab itu zaman-zaman Imam Ghazali, hakim bahasa Arab itu untuk seorang dokter namanya hakim. Begitu juga seorang ahli nujum, hakim juga. Begitu juga seorang syair, seorang penyair, hakim juga. Orang yang bijak lah. Bijak, orang yang bijak itu disebut dengan hakim. Padahal di Al-Quran yang dimaksud dengan hikmah itu bukan itu. Bukan dokter, bukan syair, penyair, dan juga bukan ahli nujum. Orang yang mendapatkan hikmah, Al-Quran itu kalau menyebutkan hikmah punya 4 kemungkinan. Yang pertama, bisa yang ditafsirkan Al-Quran, kalau ada kata hikmah maka bisa ditafsirkan kenabian, nubuah. Yang kedua, hikmah dalam Al-Quran bisa ditafsirkan dengan rahasia huruf, hikmah. Hikmah dalam Al-Quran bisa juga ditafsirkan sebagai pemahaman yang sempurna, semacam al-fiqh. 3, yang keempat, bisa juga hikmah dalam Al-Quran disebut dengan mau'idhah atau nasihat-nasihat. Nah, harus dikembalikan kepada penggunaan asal di masa-masa awal itu. Begitu juga dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau kita temui kata atau lafaz, maka supaya lafaz ini tidak ngawur kemana-mana maknanya, harus melihat riwayat. Harus tuh. Tafsir harus melihat riwayat. Terus gimana kita? Ya harus bisa hadis juga, harus bisa bahasa Arab juga, segala macam. Nah, paling gampang ngaji tafsir yang udah mu'tabar. Kitab-kitab yang mu'tabarah, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi misalnya, ya, tafsir Khazin yang udah mu'tabarah, yang udah dipegang banyak ulama. Atau hadis juga pakai hadis-hadis sahih. Ini udah paling gampang supaya tidak menyimpang kemana-mana. Al-Abdul Khamis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.